wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya, Mutiara Nabila. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Tujuan dari mempelajari ilmu kimia. Tujuannya itu yang pertama, kita dapat memupuk rasa jujur, peduli, ulet, dan bekerjasama dengan orang lain. Setelah itu tentunya kita akan mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengalaman. Setelah itu kita juga dapat mendapatkan sisi positif dari ilmu kimia dan juga dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan belajar ilmu kimia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar kimia. Apa sih itu kimia? Kimia yaitu cabang ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat-sifat, dan perubahan materi. Kimia juga mempelajari tentang perubahan materi. Apa sih itu materi? Materi yaitu segala sesuatu yang berupa massa dan volume yang memiliki kerapatan atau jarak. Materi juga memiliki wujud, yaitu ada 3. Yang pertama, ada padat, ada cair, dan ada gas. Padat yaitu bahan yang memiliki bentuk keras, yaitu contohnya seperti emas, besi, tembaga. Yang kedua ada cair, yaitu di mana sifatnya yang berupa mudah mengalir dan mencari sisi terendah. Contohnya seperti es krim yang mencair. Yang ketiga ada gas. Gas itu yaitu zat yang ringan. Contohnya seperti asap, udara, darah. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia dibagi menjadi 2. Yang pertama yang berdasarkan pada jumlah materi dan yang kedua yang berdasarkan pada perubahan materi. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah materi. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada intensif dan ekstensif. Intensif itu artinya yang tidak tergantung pada kuantitas zat. Sedangkan yang ekstensif yaitu sifat yang tergantung pada kuantitas zat. Yang kedua yaitu berdasarkan pada perubahan materi. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ini maksudnya perubahan yang sementara atau masih bisa berubah ke bentuk semula. Sedangkan yang kimia itu sifatnya itu permanen atau tidak bisa berubah ke bentuk semula. Materi dapat mengalami perubahan, yaitu misalnya wujud cair, padat, dan gas. Apabila cair menjadi padat, itu artinya membeku. Dan apabila padat berubah menjadi cair, itu artinya mencair. Dan apabila cair menjadi gas, itu artinya menguap. Dan apabila gas menjadi cair, itu artinya mengembun.
Dan apabila padat menjadi gas, itu artinya menyublim. Dan apabila gas menjadi padat, itu artinya mengkristal. Selanjutnya yaitu pengukuran dalam kimia. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran yaitu penentuan besaran, dimensi atau kapasitas. Dan pengukuran dalam kimia diartikan juga sebagai pengukuran sifat kimia yang dapat teramati oleh fisik. Maupun tidak. Pengukuran kimia itu juga terdapat besaran. Besarannya itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang telah dinyatakan lebih dahulu atau bukan besaran lain. Kalau sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang turun dari besaran pokok. Contoh dari besaran pokok ini yaitu panjang dan massa. Sedangkan besaran turunan contohnya yaitu kecepatan, energi. Setelah itu, setelah ada besaran juga ada satuan. Satuan yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu ada angka penting. Apa sih itu angka penting? Angka penting yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran, yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Ada 6 aturan di dalam angka penting, yaitu yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Yaitu
Contohnya 523,46. Di sini ada 5 angka penting. Yang kedua ada angka 0 yang di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Yaitu contohnya ada 602. Di sini ada 4 angka penting. Yang ketiga yaitu angka 0 yang di belakang angka yang bukan 0 yang didahului koma ialah angka penting. Contohnya yaitu 54,2400. Di sini ada 6 angka penting. Yang keempat adalah angka 0 pada bilangan desimal yang besarnya lebih dari 1 dan 0 yang didahului atau sebelumnya koma, maka ini bukan angka penting. Setelah itu yang kelima ialah angka 0 yang di belakangnya angka yang bukan 0 yang sebelumnya diberi tanda khusus. Ini merupakan bukan angka 0. Contohnya yaitu 56000. Di sini ada 5 angka penting. Yang terakhir ada notasi eksponen. Yaitu contohnya 5 dikali 10 pangkat 9. Di sini cuma ada 1 angka penting yaitu angka 5. Yang sebelumnya ini bukan angka penting karena dia orde. Contoh ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sayuran berwarna. Banyak sekali sayuran dan juga buah-buahan yang memiliki warna yang kuat. Ini disebabkan oleh ada senyawa kimia khusus yang diberi nama karotenoid, dan senyawa ini memiliki daerah yang nama kromofor, dan dia juga menyerap dan juga menghasilkan panjang gelombang tertentu, dan ini akan menghasilkan warna pada sayuran. Yang kedua ada makanan lebih cepat matang di dalam panci yang bertekanan. Di sebuah panci atau panci pesto yang memiliki
segelan atau tutup yang rapat, dan saat kita memanaskan air maka uap air akan terkunci di dalamnya, dan ini membuat suhu lebih tinggi daripada panci yang lainnya, dan ini juga akan memiliki makanan. Kesimpulan dari belajar ilmu kimia yaitu kimia akan mempelajari tentang susunan, sifat, struktur, dan perubahan. Ini membuat suhu lebih tinggi daripada panci yang lainnya, dan ini juga akan memiliki makanan. Pasti teman-teman semuanya pasti banyak yang bertanya kan, apa-apa saja produk kimia. Produknya itu bahkan kita memakainya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sabun, susu, asam cuka, garam dapur. Apa saja sih cabang-cabang dari ilmu kimia? Cabang-cabangnya itu ada kimia analitik, biokimia, kimia organik, kimia anorganik, dan kimia fisik. Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia. Ada juga yang mengatakan bahwa kimia berasal dari negara kuno, yaitu Mesir. Mereka menyebutkan bahwa kamiya, yang artinya dituangkan bersama-sama ke dalam cetakan. Kesimpulan dari belajar ilmu kimia yaitu kimia akan mempelajari tentang susunan, sifat, struktur, dan perubahan materi. Jadi kimia juga bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, belajar ilmu kimia sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.